Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam. Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada malam hari ini. Saya tetap berdoa untuk saudara bahwa saudara tetap baik-baik dan sehat-sehat saja, aman sejahtera, dapat menikmati kemurahan Tuhan hari lepas hari. Shalom. Selamat malam Bu Wiwin. Masih di Purwokerto? Masih betah di Purwokerto? Selamat malam untuk Ibu Lora. Apa kabar? Apakah
sehat-sehat saja dan tetap aman-aman saja. Selamat malam Bu Yuli Nurhayati alias Ibu Suci. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati hidupmu non-stop. Tetap jadi orang yang percaya kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ibu Yuli Nurhayati. Yuli, bulan Juli tanggal 12, tepat hari ini ulang tahunnya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah ruah untuk Bu Yuli. Ya. Shalom juga untuk Bu Lora. Kiranya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan selalu. Malam hari ini kita akan sama-sama menyatukan hati kita untuk tetap dapat memuji Tuhan, untuk tetap dapat bersyukur, untuk tetap dapat menyembah Tuhan apapun keadaan kita hari ini. Saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, ya. Saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan itu sangat-sangat baik atas kehidupan kita hari ini. Kita diberi kesempatan untuk dapat menikmati hari-hari yang indah, bisa makan, bisa jalan-jalan, ya, bisa menikmati bersama keluarga. Kiranya saudara yang malam hari ini sudah bergabung tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang cukup. Saya berdoa dari tempat ini, posisi depan Moro GBS Purwokerto, saya percaya bahwa saudara adalah orang yang spesial, orang yang unik, orang yang istimewa di hadapan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa satu-satunya kekuatan di hidup kita itu adalah Tuhan. Sehingga kita dapat mengatakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Haleluya. Engkau baik, Engkau Allah yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Allahku, pembelaku, Allah yang luar biasa, Allahku yang luar biasa.
kasih, malam hari ini kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli sampai detik hari ini. Kami bersyukur malam hari ini beri kami kesempatan dapat menikmati kehidupan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab. Dan kami tahu Engkau memimpin kehidupan kami hingga malam hari ini, membawa ke dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dan berkati saudara-saudara kami yang sudah bergabung dalam acara live streaming malam hari ini. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita, katakan amin, amin, amin. Sekali lagi, shalom, shalom, selamat malam. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tentang satu topik, kita akan bincang-bincang tentang arti kejujuran. Jadi ketika saya mau merenungkan arti kejujuran, saya ingat sebuah grup band yang namanya Gong 2000. Gong 2000 itu penyanyinya seorang rocker, Ahmad Albar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu lagunya yang pernah dilantunkan di masa-masa itu pada waktu kejayaannya adalah arti kejujuran. Lari dan lepaslah segala impian, takkan arah pasti ku jalan. Ya, itu salah satu lirik lagunya. Ya. Sehingga dalam refnya dikatakan menanti kejujuran. Kejujuran itu ada yang menanti. Jadi kejujuran itu dinantikan oleh banyak orang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan hanya pencipta lagu yang terinspirasi, ya, tapi saya percaya bahwa setiap kita mendambakan kejujuran, ya. Baik kita ingin hidup jujur maupun kita berharap orang yang ada di dekat kita itu adalah orang-orang yang jujur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Sehingga kita hari ini mau bincang-bincang soal kejujuran. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara membaca Alkitab kita. Sebelumnya, ya, saya salam untuk Nona Winda. Apa kabar Nona Winda yang ada di Pulau NTT? Ya. Kiranya hidupmu baik-baik dan dalam berkat kemurahan Tuhan. Ya. Salam juga untuk Nugrahani Puspitasari atau Mas Dimas atau Shalom. Kiranya kemurahan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan saudaraku. Shalom juga untuk Pak Victor. Ya, sudah pulang apa belum Pak? Atau masih di tempat kerja malam hari ini? Saya berdoa dan berharap sudah pulang di rumah bersama dengan keluarga, ya. Oke. Ya, shalom juga untuk Stephen Suwono. Nah, ini orang Lampung yang sekarang entah berdomisili di mana, ya. Shalom untuk Ibu Erlina Sari, ya. Sudah sehatkah Bu Erlina Sari? Atau dengan ibunya Noni? Ya, kiranya saya berharap sudah
baik kesehatannya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk membaca kitab Mika dalam Perjanjian Lama pasal yang ke-7. Ya. Kita akan melihat bagaimana ayat ini berbunyi. Firman Tuhan mengatakan demikian, Mika 7 ayat yang kedua, 3 dan 7. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Ayat ke-7, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Demikian pembacaan nas Alkitab yang mau kita renungkan malam hari ini. Sebagaimana kita mengetahui bahwa kitab Mika itu menuliskan tentang kerusakan, kebobrokan orang-orang di zaman itu ketika Mika diutus Tuhan melayani. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, oke, kiranya malam hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan untuk Bu Elina. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Oke. Juga untuk Bu Lora, saya berharap bahwa tetap dalam naungan Tuhan yang luar biasa. Kembali ke dalam bacaan Alkitab kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Bayangkan orang yang paling baik, orang yang paling baik di antara mereka seperti tumbuhan duri. Ya, tumbuhan duri itu sudah tanaman yang paling baik katanya. Bayangkan apa yang terjadi kondisi pada waktu zaman Mika melayani, yaitu diibaratkan orang yang paling baik pada waktu itu seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Wow, ya, pagar duri, tumbuhan duri itu adalah tumbuhan yang semak, ya kan, tumbuhan yang bisa melukai. Bukan tumbuhan seperti pohon rambutan, pohon mangga, ya kan, atau tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan buah. Tapi ini disebut tanaman, tumbuhan duri, pagar duri. Itu artinya menandakan bahwa orang-orang pada zaman itu sudah kelewatan. Itu sudah hidupnya ancur-ancuran, ya, sehingga dikatakan kejujuran itu sudah barang langka, ya. Apakah hari-hari ini kejujuran itu masih ada, ataukah kita bisa berlaku jujur? Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara membicarakan tentang mengapa orang-orang berlaku tidak jujur. Ya, kita akan coba berseri ke depan bagaimana kita bisa membahas arti sebuah kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, diawali dengan hari ini bahwa mengapa orang-orang berlaku tidak jujur. Ya, mengapa orang-orang berlaku tidak jujur? Ya, tentu orang-orang yang berlaku tidak jujur atau kita itu ya di antara kita terkadang melakukan hal yang sama, yaitu melakukan hal yang tidak jujur. Ya,
tentu ada alasan-alasan yang membuat kita menjadi tidak jujur. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini. Mengapa orang-orang berlaku tidak jujur? Yang pertama, saudaraku, alasan yang menyebabkan mengapa seseorang tergoda untuk berlaku tidak jujur dan mau menjadi penipu atau berlaku curang. Yang pertama, alasannya adalah mau gampangnya saja. Sekali lagi, alasan yang menyebabkan orang itu berlaku tidak jujur, yang pertama adalah mau gampangnya saja. Ya, kadangkala karena tidak mau pusing, ya, tidak mau repot, tidak mau buang waktu, tidak mau memberikan perhatian, seseorang berkata atau melakukan sesuatu yang tidak jujur, meskipun hal tersebut kelihatannya sepele dan tidak berarti. Ya kan? Untuk menghindari secara cepat, ya saudaraku, banyak orang itu berlaku tidak jujur karena hanya mau gampangnya saja, supaya tidak bertele-tele. Ya, kalau ditanya seseorang, kita memberikan alasan terlalu panjang, nanti bagaimana? Ya, makanya yang paling aman ya diambil gampangnya saja. Jadi hal yang pertama, mengapa orang-orang itu ya suka berlaku tidak jujur? Karena mau gampangnya saja. Ya. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika seseorang ditanya tentang jalan atau suatu tempat tertentu, ia menjawab dengan seenaknya saja, dengan menunjukkan arah yang salah atau jawaban tidak tahu padahal ia tahu. Ketika ditanya orang, bro, alamatnya di mana ya? Jawabannya mau gampang dan cepat ya. Tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Atau di sana. Nanti di sana tanya lagi ya, gitu. Jadi mau gampangnya saja, tidak mau bertele-tele. Jadi mau enaknya saja, mau cepatnya saja. Ya, orang berlaku tidak jujur, hal yang pertama adalah karena mau gampangnya saja. Shalom, selamat malam untuk Pak Musi Teja yang ada di Solo, sudah hadir bergabung kita malam hari ini. Kiranya Pak Musi dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, kita lanjut. Ya. Ketika seseorang menjadi saksi, ia mengatakan tidak tahu apa-apa padahal ia mengetahui duduk persoalannya. Ya kan? Mengetahui duduk persoalannya, ketika ditanya tidak tahu. Ya kan? Itu sudah tidak jujur. Ya kan? Seperti halnya Simpson menjawab Delila dengan seenaknya saja. Ya, ketika Delila bertanya, apa yang menyebabkan engkau kuat, Simpson? Ya, kalau kamu cinta sama aku, tunjukkanlah, katakanlah apa yang menyebabkan kau kuat, Simpson. Ya, Simpson awal-awalnya ya asal jeplak saja, asal jawab saja. Ya kan? Itu tidak jujur. Tapi ketika Simpson ya harus jujur, maka di situ ia mengalami celaka karena dia berhadapan dengan seorang wanita yang bernama Delilah yang menjadi pengkhianat dalam kehidupannya. Hati-hati ketika saudara memiliki hubungan yang tidak sehat dengan orang-orang di sekeliling saudara yang digambarkan seperti Simpson dan Delilah, ya kan? Delilah hanya ingin mengeruk keuntungan. Delilah bukan cinta mati, tapi yang dicintainya harus mati. Simpson harus mati. Oleh sebab itu, berhati-hatilah memiliki orang-orang baik yang di sekitar kita, yang sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak jujur. Alasan yang kedua, mengapa orang-orang itu suka berlaku tidak jujur? Ya, yang kedua adalah
menutupi kesalahan. Ya kan? Ada banyak orang berlaku tidak jujur supaya ia tidak dicap atau dinyatakan salah. Ya kan? Jadi ia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Makanya dia punya alasan untuk menutupi kesalahannya dan ia terbebas dari tuduhan. Sehingga ia berkata tidak jujur. Ya. Sejak dari anak-anak dapat dilihat bahwa mereka pandai berdalih untuk menutupi kesalahan yang mereka perbuat dengan tidak mengakui bahwa mereka lah yang melakukannya. Ya kan? Misalnya ketika mereka memecahkan gelas. Ya, di gereja itu seringkali kalau ada banyak anak-anak praktek, ada banyak anak-anak mahasiswa yang ada kumpul-kumpul, ya, yang ada lebih dari 3, 4, 5 orang, ketika ada sesuatu masalah, mereka semua pada diam 1000 bahasa, ya. Ketika ada kerusakan, mereka diam 1000 bahasa. Ketika ditanya, alasan yang pertama, saya tidak tahu, ya kan? Alasan yang kedua, menutupi kesalahannya dengan berdalih, ya, mengatakan hal ini dan hal itu, ya. Amsal 20 ayat yang ke-11 mengatakan demikian, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya apakah bersih dan jujur kelakuannya. Jadi kalau anak-anak kecil sudah dapat diketahui apakah ia seorang yang jujur atau sedang berbohong, kita tahu. Apalagi orang yang sudah dewasa, ya, penuh dengan kamuflase, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan topengnya, ya. Sebenarnya dia pelaku kejahatan, tapi dia menjadi orang-orang yang pura-pura baik dan budiman, yaitu untuk menutupi kesalahannya. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Sebelum yang ketiga, saya sapa dulu untuk Mr. Iska Sugiarto yang ada di Comal. Selamat malam Mr. Iska. Apa kabarnya? Kiranya Mr. Mr. Iska adalah dalam kondisi sehat-sehat saja. Oke, kita lanjut. Alasan yang ketiga, mengapa orang-orang berlaku tidak jujur, yaitu karena mencari keuntungan pribadi. Ya, karena mencari keuntungan pribadi. Jadi orang yang tidak jujur itu alasan yang ketiganya karena ingin mencari untung, ya kan? Kita tahu bahwa tidak semua orang itu mau rugi. Contoh, ketika kita sudah berjanji kepada seseorang, ya, dan dikatakan bahwa janji itu adalah hutang dan janji itu harus ditepati, tapi kalau janji itu memiliki konsekuensi, ya, pertanggungan jawab dan harus melakukan pengorbanan, ya, maka dapat kita ketahui banyak orang melakukan hal yang tidak jujur supaya ia tidak rugi. Ya, makanya di sini mencari keuntungan pribadi. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, ya, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi seringkali demi keuntungan, demi cuan, supaya tidak rugi, seseorang itu mau berlaku tidak jujur, ya, untuk melawan kebenaran, ya, karena tidak mau rugi, ya. Harusnya ketika kita berani berjanji, kita harus berani menepati walaupun harus mengalami kerugian, ya kan? Contoh, ketika seorang ayah atau seorang ibu yang berjanji kepada anaknya yang mau naik kelas, kalau kamu nanti mau naik kelas, ya,
Kalau kamu mendapatkan nilai bagus, minimal ranking atau peringkat di antara ketiga atau sampai peringkat 5, ya, kamu akan saya belikan sepeda misalnya. Atau kita akan potong kambing, ya, untuk merayakan, ya, bahwa engkau sudah melakukan yang terbaik dalam proses belajarmu. Nah, gitu. Tapi ketika sudah dilalui oleh anak kita melewati sekolahnya dengan baik dan luar biasa, anak kita mendapatkan peringkat yang ketiga atau yang keempat, atau mungkin bahkan peringkat yang pertama dalam sekolahnya, dan dia lulus, ya. Nah, di sini apakah orang tua mau menepati janjinya? Ya, kalau menepati janjinya, ya pasti harus ada sesuatu yang dikorbankan, yaitu jika berjanji mau membelikan sepeda, ya ada uang seharga sepeda itu yang harus dikeluarkan. Kalau berjanji memotong kambing, ya uang seharga kambing yang harus dikeluarkan. Tapi kadang-kadang para orang tua tidak bisa menjadi contoh dan teladan untuk dapat dikatakan sebagai orang yang tepat janji. Ya, yang tadinya mau potong kambing jadi potong bebek angsa di kuali, ya kan? Yang tadinya mau potongan kambing guling misalnya, tapi pada waktu harus menepati janji, nah, yang dipotong bukan kambing, yang dipotong adalah bebek. Nah, itu sudah ingkar janji, ya, tidak mau rugi banyak, ya kan? Apalagi ketika janji mau belikan sepeda, tidak jadi dibelikan sepeda, dijanjikan lagi nanti tahun depan. Wah, tidak mau rugi di situ, ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi alasan yang ketiga, mengapa orang-orang itu suka berlaku tidak jujur adalah karena mencari keuntungan pribadi, tidak mau rugi, ya. Kalau kita membaca Keluaran 23 ayat yang ke-8, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikan perkara orang-orang yang benar. Jadi dunia suap menyuap itu memutar balikan kenyataan, yang benar jadi salah dan yang salah bisa jadi benar. Itu kebiasaan untuk mencari keuntungan pribadi. Oke, yang keempat. Ini yang keempat. Ini empat, ya. Yang keempat, alasan mengapa orang-orang suka berlaku tidak jujur. Yang keempat adalah karena dipaksa, dipaksa atau terpaksa, ya kan, atau disudutkan atau dijebak, ya. Jadi karena terpaksa atau dipaksa atau dijebak, jadi sehingga seseorang berlaku tidak jujur. Ada orang yang terpaksa melakukan ketidakjujuran karena dipaksa oleh orang lain, dipaksa oleh keadaan, ya, dipaksa oleh janji, ya. Misalnya dipaksa oleh orang tua, pimpinan, kekasih, dan lain-lain. Misalnya untuk menghindari gangguan para penjajah, pimpinan di kantor memaksa para resepsionis untuk mengatakan bahwa mereka sudah membeli barang ini dan itu. Jadi menghindari para sales, ya, supaya diberikan alasan sudah punya ini, punya itu, sudah belanja ini, belanja itu. Nah, itu dipaksa oleh pimpinan. SOP-nya ketika ada penawaran dari orang-orang yang tidak dikenal, jawab aja begini. Nah, itu dipaksa, ya. Terus atau di rumah, ayah memaksa anaknya untuk menjawab telepon bahwa ayahnya tidak berada di rumah padahal ia ada di rumah, di kamar. Bilang aja, ya, ayah tidak di rumah, bilang aja mama tidak ada di rumah, ya kan. Suruh mengangkat telepon anaknya. Oke. Atau di gereja, pasangan yang akan menikah dipaksa untuk mengakui bahwa ia masih bujangan,
padahal ia berstatus duda cerai. Ya kan? Nah ini banyak para hamba-hamba Tuhan yang dibohongi oleh calon pengantin bahwa ia adalah bujangan. Ternyata setelah selidik punya selidik, ternyata dia adalah duda cerai atau janda cerai, ya kan? Atau lebih tepatnya ketika ditanya apakah pengantin perempuan dalam kondisi normal. Normal itu tidak tersentuh oleh laki-laki yang tidak menyebabkan kehamilan. Jawabnya oke, normal. Padahal sedang hamil 3 bulan 4 bulan. Ya. Loh, nikahnya baru aja. Kok 5 bulan ke depan sudah melahirkan anak? Ya, ternyata anak ajaib. 5 bulan dalam kandungan sudah bisa keluar sendiri itu, ya. Sudah tidak berlaku cucu. Dipaksa oleh siapa? Dipaksa oleh pasangannya, dipaksa oleh keluarga supaya tidak aibnya keluarganya aman, ya kan? Yang kelima, alasan mengapa orang-orang itu berlaku tidak jujur. Yang kelima, takut mengalami kerugian dan kesusahan. Jadi yang ketiga tadi mencari keuntungan pribadi, yang kelima karena takut mengalami kerugian dan kesusahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keenam, mencari popularitas dan kehormatan. Mencari popularitas dan kehormatan. Berlaku tidak jujur karena ingin populer, karena ingin dihormati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita malam hari ini merenungkan apakah kita termasuk golongan di antara yang keenam itu. Ya, apa di antara golongan yang keenam itu? Yaitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kenapa orang berlaku tidak jujur? Mau gampangnya saja, ya, bohong sedikit tidak apa-apa. Yang kedua, mau menutupi kesalahan supaya tidak tertuduh, tidak dicap bahwa kita itu adalah orang yang baik, ya, supaya tidak dicap sebagai orang yang tidak baik. Yang ketiga, untuk mencari keuntungan pribadi, ya, bisa menerima suap. Yang keempat, karena dipaksa oleh keadaan, karena SOP perusahaan begitu, ya. Ketika saudara bekerja dalam sebuah perusahaan, ya, apalagi saudara bekerja dalam hal keuangan berhubungan dengan pajak, ya, ketika ada audit datang, dipaksa saudara untuk menunjukkan bukti yang tidak sebenarnya. Itu dipaksa. Nah, terus yang kelima, karena takut mengalami kerugian dan kesusahan. Supaya tidak rugi dan tidak susah, lebih baik melakukan yang tidak jujur. Nah, dan yang keenam adalah mau untuk mencari popularitas. Apakah kita tergolong orang-orang yang demikian? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya jika saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara akan mengalami perubahan hidup dari hari ke hari, memulai menata hidup dari hari ke hari. Yang tadinya kita adalah orang-orang brengsek, orang yang tidak jujur, ya, ketika kita mengenal Tuhan, ya, kita akan menjadi orang-orang yang diperbaharui hari lepas hari, ya. Sebagai pengikut Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk hidup lebih baik. Mari kita sama-sama belajar untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita sama-sama belajar untuk berlaku jujur, walaupun itu harus ada kerugian yang kita tanggung. Ya, kita tidak akan mempercepat supaya kita cepat menjadi kaya dengan melakukan hal yang tidak jujur, ya kan? Buktinya dengan hal yang tidak jujur pun banyak orang juga tidak menjadi kaya-kaya.
ya, itu sudah terbukti di mana-mana. Bahkan di akhir hidupnya ia tidak dapat menikmati kehidupannya karena tidak dapat dipercaya oleh orang lain, oleh orang banyak, oleh koneksinya, oleh koleganya, sehingga jalan untuk mencari rezekinya tertutup sudah. Bagaimana mungkin bisa diberkati oleh Tuhan kalau kita hidup dalam ketidakjujuran? Saya berdoa agar kita semua malam hari ini dapat mengambil satu keputusan bahwa aku mau hidup di hadapan Tuhan seperti halnya Tuhan berkata kepada Ayub, ya, lihatlah hambaku Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang jujur. Katakan sekali lagi bahwa saudara adalah orang-orang yang jujur. Oke. Malam hari ini saya tidak ditemani istri karena istri juga lagi kurang enak badan, ya. Karena istri lagi istirahat. Saya memberanikan diri untuk kesendirian ini, untuk melayani saudara dalam live streaming malam hari ini, untuk mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, untuk berani jujur kepada diri sendiri, berani jujur kepada orang lain, dan berani jujur di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang jujur. Terakhir saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang mengandung, yang menyatakan bahwa orang jujur itu ada berkatnya. Nah, oke. Apakah itu? Ya, berkat orang jujur. Amsal 3 ayat 33. Ya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Sekali lagi, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi berkat orang jujur adalah Tuhan mau bergaul erat dengan orang jujur. Tuhan suka dengan orang yang jujur karena sifat Tuhan sendiri adalah benar dan selalu berlaku jujur. Tuhan membenci orang-orang yang tidak jujur. Jika kita berlaku tidak jujur, Tuhan tidak suka. Salam, selamat malam. Mari kita akan sama-sama berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya malam hari ini saudara adalah orang-orang yang tepat. Saudara adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Dan saudara adalah dikenal dengan kejujurannya, sehingga saudara dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitar, bahkan dipercaya oleh perusahaan, dipercaya oleh kolega, dipercaya oleh customer, dipercaya oleh banyak orang, sehingga hidup saudara mengalami kenaikan level, ya. Tahun demi tahun saudara akan mengalami yang namanya hidup dalam kemurahan Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa untuk saudara, terkhusus untuk malam hari ini, untuk yang berulang tahun, untuk Bu Suci, Bu Yuli Nurhayati. Dalam berkat nama Yesus, kami percaya kebenaran firman-Mu malam hari ini memberi kami kekuatan. Berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati yang berulang tahun tepat di hari ini. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Berkat kemurahan Tuhan selalu baru tiap pagi, dan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagimu yang percaya kepada Tuhan, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati anak-anakmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Ya. Berdoa untuk Bu Elina yang sedang lemah tubuh, sedang mengalami kurang enak badan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, karena Tuhan memberkati, menjamah tubuhmu yang sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan,
sehingga malam hari ini engkau dapat istirahat dengan nyenyak, nyaman, besok pagi fresh dan sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati Pak Victor juga, diberkati anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Bu Elina dan Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan-pekerjaan, diberikan kesehatan yang fresh dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, berdoa untuk Pak Musi yang ada di Solo. Kiranya Tuhan memberkati Pak Musi dan keluarga. Tuhan memberkati pelayanan Pak Musi. Tuhan memberkati jemaat yang dilayani. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan membuat sesuatu hal yang menakjubkan dalam kehidupan Pak Musi dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Musi. Pemeliharaan Tuhan cukup, diberikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk Nugra dan Dimas, juga anak-anak, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan tercurah untuk keluarga Dimas dan Nugra. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan engkau nikmati dan engkau nikmati. Diberikan kekuatan dan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan keuntungan dalam usaha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu dapat engkau nikmati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Laura. Kiranya Laura dan keluarga juga dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, pekerjaan suamimu. Kiranya Tuhan tambahkan roh hikmat dalam kehidupanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Wiwin. Kiranya Tuhan memberkahi kehidupanmu, kekuatan untuk tetap semangat berjuang demi keluarga, anak-anak. Diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu. Tetap menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu yang berdaulat atas hidupmu dalam nama Yesus. Ya, berdoa untuk Nona Winda yang ada di kampung halamannya dalam berkat nama Yesus. Karena kemurahan Tuhan menjadi bagianmu, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Ya, perjuanganmu, pekerjaanmu, pelayananmu dipersiapkan oleh Tuhan, dan engkau akan menikmati tepat pada waktunya di hari-hari yang kamu lalui dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Iska. Kiranya Pak Iska juga diberkati Tuhan, tetap dalam keceriaan, tetap dalam sehat, dipakai Tuhan luar biasa dimanapun berada, tetap menjadi bagian dan berdampak bagi banyak orang dalam berkat nama Tuhan Yesus. Siapapun saudara malam hari ini yang sudah bergabung, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang hebat dan Tuhan itu nyata dalam kehidupanmu. Saya berdoa bahwa berkat kemurahan Tuhan diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Saudara yang percaya bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu peduli, Tuhan itu maha pemurah dan maha pengasih. Dia akan memberkati hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat beristirahat dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati hidup saudara. Shalom, shalom.